Mesti dijari. Hmm. Itu untuk yang pertama. Hmm. Yang kedua, dahak ini kan tidak setiap hari ada. Ya. Gitu. Jadi ketika ada pasien, petugas jejaring akan menginformasikan kepada saya. Petugasnya yang ngasih tahu. Iya, petugas jejaring yang saya lakukan koordinasi sebelum melakukan pengambilan dahak itu, Pak. Saya bekerja sama dengan petugas jejaring, saya memberikan mereka SOP untuk bagaimana cara pengambilan dahak kepada pasien. Juga saya sudah mengedukasi dengan poster dan leaflet. Selain itu, saya memberitahu kepada petugas di jejaring agar supaya kalau ada pasien yang bergejala atau batuk lebih dari seminggu atau 2 minggu, tolong sampaikan kepada saya, ambil dahaknya. Kalau dahaknya ada, hubungi saya. Jadi mereka sudah mengiyakan. Pasien ada di jejaring misalnya, di telepon saya, Pak, atau di SMS saya. Hari ini mereka kasih pot, kan besok baru dia bawa itu dahak, bukan seketika itu langsung dibawa. Jadi ketika mereka kasih pot dahak, mereka sudah menginformasikan kepada saya, ada pasien yang mengambil pot dahak hari ini, Mas Fauzi, tolong besok pagi-pagi datang ambil sampel dahak. Gitu, Pak. Dan kadang seperti yang mentor saya kasih tahu tadi, Pak, bahwa mereka itu sudah didanai oleh BOK dan dana itu untuk ongkos untuk ngantar. Jadi Okay. nanti mereka dapat uang 25.000 yang mengantar ke sana. Pasien juga kalau mau mengantar, kita akan bayar 25.000. Gitu, Pak. Jadi ya, tapi ini agak di pelaksanaan kegiatan kan Fauzi menyiapkan cool box ya. ya, Anda bawa itu ya, untuk jemput pot dahak tersebut. Iya. Jemput pot dahak itu toolbox. Jadi apa hubungannya nanti dikasih tahu baru apa enggak rutin Anda pada tanggal berapa Anda ambil pot dahak enggak? Soalnya dahak itu hanya bertahan 6 jam di suhu 30 derajat Celcius dan akan bertahan 1 hari 24 jam di suhu 5 derajat. Jadi ketika pot dahak itu dikasih, harus segera mungkin saya pergi untuk mengambil dahak tersebut. Jadi kalau mau bertahan sehari atau 2 hari, petugasnya menyimpan dia di kulkas, Pak. Iya. Untuk pemeriksaan. Ya, supaya dia suhunya terjaga. 5 ya? Iya. Suhu 5 derajat. Itu kan Anda menemukan berapa ini data yang saya lihat? 100 berapa ini? 26 ya? Yang 108 kemudian yang 26 positif. 26 positif dari sampel dahak masing-masing itu. Iya. Nah, setelah dia ditemukan itu, kemudian ada nggak referral pelimpahannya, Pak? Gimana? Ada nggak? Kan ini sudah positif mereka 26. Iya. Itu kan bukan lagi kepada urusannya saudara Fauzi kan? Kesinambungannya nanti. Ya. Itu keterkaitan antara judul saya dengan judulnya Nur Laila. Iya. Jadi kenapa kami berdua mengangkat judul ini, supaya ada kolaborasi antara perawat dengan laboratorium. Laboratorium sebagai penunjang diagnosis penyakit, perawat sebagai pelaksana pendamping dia. Jadi yang minum obat dilaksanakan oleh perawat, penunjang diagnosisnya dilaksanakan oleh analis laboratorium. Kami mengangkat judul itu tidak lain dan tidak bukan karena melihat permasalahan pokok TB. Gitu. Dan apa kekurangan di sana? Jejaring tidak dipakai. PMO tidak dilaksanakan. Gitu. Akhirnya dengan capaian yang setahun harusnya 47, tapi tidak sampai 47. Makanya saya berkolaborasilah dengan Kak Nur Laila. Kayaknya kita berdua harus berkolaborasi untuk mencapai angka kesehatan di puskesmas Langgar. Demikian, Pak. Oke, ya saya juga tertarik itu ya kalau dia ada kolaborasi antara Nur Laila dengan Fauzi. Itu bagus, tak sia-sia dia. Tak sia-sia. Ya. Ketika Anda sudah temukan orang 26 positif, data mereka ini kan mestinya harus diserahkan kepada Nur Laila. Ya. Untuk melakukan. Ya. Makanya datanya di situ sama, Pak.
26 positif. Ya, saya kasih ke Ibu Nur Laila. Nanti obatnya beliau yang urus. Iya, tanggung jawabnya Nur Laila sekarang kan. Karena kan saudara Fauzi kan hanya mendeteksi saja. Iya. Iya. Jadi ini kan persoalan yang paling berat di TB Paru, di NTB terutama. Iya. Karena dia di gunung es itu tidak kelihatan, tapi ya banyak sekali itu. Ya cuman orang kan tidak sadar. Batuk-batuk sembuh, berhenti dia minum obat ya. Berhenti dia belum 6 bulan, sehingga dia harus mengulang lagi. Dikira sembuh dia. Ini persoalan yang saya kira nanti perlu untuk kolaborasikan antara saudara Fauzi dengan Mulaya ya. Nanti Pak Mentor lah itu ya Pak ya. Itu tangannya Pak Mentor nanti. Terima kasih banyak saudara Fauzi ya. Fauzi.